Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzarifah Anggreni. Saya perwakilan dari kelas 12-2. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yakni baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kuto Kampar Hulu dan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru. Di sini saya akan menceritakan tentang lahirnya Nabi Muhammad hingga wafatnya Nabi Muhammad. Ya habibi, ya habibi, oh, shalla alaika ar-rahmanu, azka as-salam was-salam. Ibu-ibu dan bapak-bapak menonton video ini, yuk sama-sama kita bersolawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nabi Muhammad lahir ketika tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tahun ini disebut dengan tahun gajah. Pada sekitaran tahun 570 Masehi di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Ayah Nabi Muhammad ini wafat ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan. Dan ibunya bernama Aminah. Ibunya ini wafatnya ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah kedua orang tuanya wafat, Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan pamannya bernama Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang amanah, bijaksana, dan jujur. Karena itu, Nabi Muhammad mendapatkan gelar, yaitu gelar Al-Amin. Ketika Nabi Muhammad dewasa, ia mengikuti pamannya berdagang dari kota Surya ke daerah sekitarnya. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira. Pada suatu malam bulan suci Ramadan, di mana malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Inilah awal dari kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan agama Islam dan menyuruh manusia kepada tauhid. Meskipun ia mendapatkan intimidasi, tetapi ia tetap teguh menjalankan dakwahnya. Nabi Muhammad pun menyebarkan Islam secara rahasia kepada teman dan kerabat lainnya. Beberapa orang pertama kalinya menerima ajaran Islam, diantaranya yang pertama Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, yang terakhir Zaid bin Harisa. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan dirinya untuk pergi berhijrah
ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Setelah di Madinah, Nabi Muhammad SAW terlibat di beberapa perang, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, melawan kaum Quraisy yang untuk menghancurkan Islam. Pada tahun 630 Masehi, setelah 8 tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dapat menaklukkan Mekah tanpa bertumpah darah. Beliau pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di Madinah dan menjadikan Mekah sebagai spiritual bagi umat Islam. Dalam waktu singkat, Islam menyebar ke semua Zaria Arab. Pada 632 tahun, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya di Padang Arafah yang terkenal sebagai khutbah wadah. Pada khutbah tersebut, beliau menekankan persatuan, keadilan, dan persamaan hak untuk umat manusia. Beberapa bulan kemudian, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di tahun yang sama, beliau wafat di rumah istrinya. Di tahun yang sama, di rumah istrinya Aisyah, beliau berumur 63 tahun beliau wafat. Wafatnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan luka dalam bagi umat Islam. Tetapi ajaran dan tauladan beliau dapat terus hidup di hati manusia. Dari cerita ini, kita banyak bisa mengambil makna. Yang pertama, kejujuran sikap Nabi Muhammad. Kejujuran ini dapat kita ambil dan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Amanah juga termasuk dalam sikap Nabi Muhammad. Amanah dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanah dapat kita kerjakan dalam suatu hal yang perlu kita lakukan. Ya Rabbi irfa maqamu دوما في كل مكان. Sebelum saya akhiri video ini, izinkan saya berpantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.